Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rianti di kelas IPA Ibu Rianti. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan merasa merugi. Yuk saling menghargai dan ambil manfaatnya ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi masih dengan gerak pada makhluk hidup. Bagian kedua tentang struktur dan fungsi rangka. Yuk kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem gerak manusia meliputi rangka, sendi, dan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif. Rangka memiliki fungsi menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, rangka pada manusia dewasa ada sekitar 260 dan pada bayi ada sekitar 300 loh. Sendi merupakan penghubung antara dua tulang sehingga membentuk rangka. Sendi memungkinkan rangka tubuh bergerak bebas serta leluasa. Dan sendi menanggung berat tubuh. Sendi juga sebagai poros anggota gerak. Jumlah sendi ada 360 loh. Kemudian otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot dapat membantu peredaran darah manusia, melakukan kontraksi dan relaksasi, serta membantu proses pergerakan berpindah tempat. Nah, materi yang akan Ibu bahas terlebih dahulu dari 3 jenis tadi adalah rangka. Apa sih itu rangka? Rangka nama lainnya adalah skeleton. Rangka adalah susunan tulang yang saling berhubungan. Sel-sel tulang itu disebut dengan osteosit. Setiap osteosit dikelilingi oleh materi ekstraseluler atau matriks. Materi ekstraseluler terdiri dari 2 bahan. Yang pertama adalah bahan organik, yaitu kolagen. Kolagen merupakan suatu protein yang memberikan sifat lentur pada tulang. Yang kedua adalah bahan anorganik, yaitu kristal kalsium fosfat yang memberikan sifat keras dan kuat pada tulang. Rangka pada tubuh manusia termasuk dalam rangka dalam yang kita sebut dengan endoskeleton. Ini ada struktur tulang. Struktur tulang ini kita wakilkan menggunakan tulang pipa. Di sini di ujung-ujung ada bonggol yang namanya epifisis. Yang memanjang ini adalah diafisis. Di sini di antara epifisis diafisis ada cakra epifisis, ada tulang spons, ada rongga sumsum tulang, ada periosteum. Ya, periosteum itu fungsinya sebagai perbaikan tulang dan pertumbuhan. Jadi, kalau ada tulang yang retak atau yang rusak, akan diperbaiki oleh periosteum ini. Di periosteum ada pembuluh darah yang membawa zat makanan ke dalam tulang. Kelompok tulang dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan bentuk, berdasarkan jaringan penyusun, dan berdasarkan letak. Berdasarkan bentuk dibagi menjadi 4 jenis. Ada tulang tak beraturan, tulang panjang, tulang pipi, dan tulang pendek. Ini berdasarkan bentuk. Berdasarkan jaringan penyusun, tulang dibagi menjadi 2. Ada tulang rawan atau kartilago, ada tulang keras atau osteon. Berdasarkan letak dibagi menjadi 3. Ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Jadi sekali lagi berdasar bentuk ada 4. Tulang pendek, pipi, panjang, tak beraturan. Berdasarkan jaringan penyusun ada 2. Tulang rawan
rawan dan tulang keras. Berdasarkan letak ada 3, tengkorak, badan, dan anggota gerak. Yang pertama berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk yang akan kita bahas itu tentang tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa atau tulang panjang merupakan struktur tulang yang berbentuk tabung dan memanjang. Contohnya ada pada tulang lengan atas. Nah, ini termasuk jenis tulang pipa. Tulang pengumpil, lalu ada tulang hasta. Ada juga pada anggota gerak bawah atau pada kaki. Ini adalah tulang paha, tulang kering, tulang betis. Nah, ini termasuk pada jenis tulang pipa atau tulang panjang. Yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk tipis, gepeng, dan memipih. Contohnya ada pada tulang tengkorak. Tulang belikat, ini bentuknya pipih, jadi termasuk tulang pipih, dan pada tulang dada serta tulang rusuk. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek merupakan struktur tulang yang berbentuk bulat dan berukuran pendek. Contohnya ada pada tulang telapak tangan dan pada tulang telapak kaki. Yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan adalah struktur tulang yang bentuknya tidak menentu. Contohnya ada pada ruas-ruas tulang belakang dan ada pada tulang wajah. Jadi ruas-ruas tulang belakang dan tulang wajah termasuk pada jenis tulang tidak beraturan kalau berdasarkan bentuk. Yang kedua berdasarkan jaringan penyusun. Berdasarkan jaringan penyusun, tulang dibagi menjadi 2. Ada tulang rawan atau kartilago, ada tulang keras atau osteon. Adapun perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras adalah sebagai berikut. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan atau kita sebut kondrosit. Tulang rawan tidak memiliki saluran Harvers. Tulang rawan mengandung sedikit zat kapur, banyak zat perekat. Jadi tulang rawan itu zat kapurnya sedikit, zat perekatnya banyak. Makanya jadi lentur. Contohnya ada pada tulang hidung, tulang telinga, ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan. Sekarang pada tulang keras. Tulang keras tersusun dari sel-sel tulang atau osteosit. Tulang keras memiliki saluran Harvers, banyak zat kapurnya, sedikit zat perekatnya. Makanya menjadi keras karena zat kapurnya banyak. Contohnya hampir seluruh jenis tulang. Tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari 3 bagian. Ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan fibrosa, ada tulang rawan elastis. Tulang rawan hialin adalah tulang rawan yang serabutnya tersebar dalam anyaman yang rapat dan halus. Tulang jenis ini biasanya ada pada ujung-ujung tulang rusuk yang menempel pada tulang dada. Nah, ini adalah gambar tulang rawan hialin ya, pada tulang rusuk. Tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa memiliki matriks yang kasar serta tidak beraturan. Misalnya terdapat pada cakram antar tulang belakang dan simfisis pubis atau pertautan tulang kemaluan. Nah, ini merupakan contoh tulang rawan fibrosa. Yang ketiga adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis yaitu tulang rawan yang susunan sel dan matriksnya mirip dengan tulang rawan hialin. Hanya saja tulang rawan elastis ini serabutnya tidak sehalus dan serapat tulang hialin. Misalnya tulang rawan pada daun telinga dan pada laring. Nah, ini adalah tulang rawan elastis. Saat berupa janin, hampir semua tulang manusia terdiri atas tulang rawan. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi sel-sel pembentuk tulang yang kita sebut dengan osteoblast. Jaringan tulang yang sehat selalu dibentuk dan dirombak. Tulang selalu dirombak oleh jenis tulang yang disebut dengan osteoklas.
Osteoklas sendiri berfungsi menghancurkan jaringan tulang dan membebaskan kalsium dan fosfor. Saat kelahiran nih, si osteoblas ini akan berubah menjadi osteosit. Proses pembentukan tulang dari osteoblas menjadi osteosit itu disebut osifikasi. Jadi osifikasi adalah perubahan tulang rawan menjadi tulang keras yang berlangsung secara bertahap. Ya, jangan ketukar ya. Kalau sel-sel pembentuk tulang yang memiliki rongga itu disebut osteoblas. Nah, yang selalu dirombak jenis tulangnya itu osteoklas. Lalu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu adalah osifikasi. Nah, selain mengalami osifikasi, tulang pun mengalami fusi atau penggabungan. Dari fusi inilah yang menyebabkan tulang bayi yang tadinya 300 bergabung menjadi tulang dewasa, menjadi keras, jadi 206. Jadi bayi itu rata-rata itu tulangnya hampir kebanyakan tulang rawan. Lalu dia mengalami fusi pada penggabungan menjadi tulang keras dan berjumlah 206, kecuali pada telinga, pada hidung. Nah, itu sampai tua pun akan tetap menjadi tulang rawan. Tulang keras. Tulang keras itu terdiri dari tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak adalah tulang yang memiliki susunan matriks rapat dan padat. Jadi dia rapat dan padat yang mengandung zat kapur dan juga fosfor. Tulang kompak pada sel-sel tulang tersusun dan membentuk sistem Haffers. Contoh tulang kompak diantaranya adalah tulang lengan astas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, tulang selangka, tulang paha, dan lain sebagainya. Tulang spons. Tulang spons adalah tulang yang memiliki matriks berongga dan tersusun oleh anyaman trabekulae, mirip pecahan genting, yang pipih serta mengandung serat kolagen. Rongga ada pada tulang spons tersebut diisi dengan jaringan sumsum tulang. Contoh tulang spons diantaranya ada jenis tulang pipih dan tulang pendek. Jadi kalau yang ini lebih ke jenis tulang pipa. Yang ini jenis tulang pipih dan tulang pendek. Nah, ini adalah gambar tulang keras dan spons. Konsepnya ada yang namanya saluran Haffers. Nah, ini saluran Haffers merupakan mengandung pembuluh darah dan saraf serta berfungsi untuk transportasi nutrisi ke sel-sel tulang serta mengangkut limbah metabolisme dari sel tulang. Lalu ada yang namanya lakuna. Lakuna adalah membran yang membungkus sel tulang atau osteosit. Adapun lakuna berfungsi untuk melindungi sel osteosit dan memisahkannya dari matriks ekstraseluler. Lalu ada kanalikuli. Kanalikuli adalah penjuluran-penjuluran dari membran lakuna yang berhubungan dengan penjuluran dari lakuna lainnya. Adapun kanalikuli memiliki fungsi sebagai lorong yang dilalui nutrisi ke osteosit dan mengeluarkan produk limbah atau zat-zat sisa. Lalu ada yang namanya lamela. Ini lamela. Lamela adalah hubungan antara lakuna satu dengan lakuna lainnya. Lamela sendiri merupakan lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral dan serat kolagen. Adapun garam mineral pada lamela berfungsi membuat tulang menjadi keras, sedangkan serat kolagen berfungsi membuat tulang menjadi kuat. Sekarang yang berdasarkan letaknya, ini yang terakhir ya. Nah, berdasarkan letaknya dibagi menjadi tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Anggota gerak itu ada anggota gerak atas, ada anggota gerak bawah. Ini adalah struktur secara keseluruhan. Bisa dilihat rangka tengkorak berdasarkan tengkorak, badan, dan anggota
anggota gerak. Tengkorak dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian kepala, ada bagian muka. Di sini tulang-tulang yang membentuknya. Pada bagian badan ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan gelang panggul. Ini adalah tulang-tulang yang membentuknya. Lalu ada anggota gerak. Anggota gerak itu ada pada dibagi menjadi anggota gerak atas atau lengan, dan ada tungkai atau yang bagian bawah. Dan ini adalah tulang-tulang yang membentuknya. Kita bahas satu persatu. Tengkorak. Pada tengkorak dibagi jadi dua, bagian kepala dan bagian wajah. Di sini ada tulang dahi. Yang ini tulang dahi, ini tulang baji. Nah, ini tulang ubun-ubun, dan ini tulang pelipis. Dan ini adalah tulang tengkorak. Nah, ini adalah bagian kepala. Nah, kalau bagian wajah terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, dan tulang rahang bawah. Jadi kalau kita bagi jadi seperti ini. Nah, yang ini bagian kepala, yang ini bagian wajah. Rangka badan. Rangka badan itu ada pada tulang belakang. Tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, dan 4 ruas tulang ekor. Lalu ada tulang rusuk dan tulang dada. Di sini ada contohnya, ada bagian-bagiannya. Ada 7 ruas tulang rusuk sejati, tulang rusuk pertama, tulang dada badan, yang ini tulang dada hulu, yang ini badan, dan ini adalah tulang dada tacu pedang. Ini ya. Kemudian ini adalah 2 tulang rusuk melayang. Dan di sini ada tulang rusuk palsu. Kemudian ada tulang gelang bahu. Di sini ada tulang lengan, tulang belikat, tulang selangka. Ini masih termasuk rangka badan. Lalu tulang gelang panggul. Terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk. Nah, ini adalah tulang-tulang yang membentuk tulang-tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kemudian ada anggota gerak. Anggota gerak dibagi menjadi dua nih. Ada anggota gerak atas, ada anggota gerak bawah. Anggota gerak atas biasanya adalah lengan atas. Ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Lalu ada anggota gerak bawah, biasanya pada kaki. Ini ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Next, kita bertemu lagi dengan materi sendi dan otot ya. Thanks untuk sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa subscribe. See you.